Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nihai Nur Aini, dan dua rekan saya yaitu Nila Ferry Asmarita dan Rohmat Nur Alifuddin. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, telah mengakibatkan perang saudara pada akhir masa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu lahirlah Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Perang saudara ini terjadi pada 1 Syafar tahun 37 Hijriah atau 26-28 Juli 657 Masehi. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali ke hukum Allah. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 Hijriah sampai dengan 130 Hijriah atau 750 Masehi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah mengalami masa kejayaan atau keemasan pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Hisham bin Abdul Malik. Adapun kemajuan-kemajuan ini meliputi berbagai bidang, termasuk bidang sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, arsitektur, hingga militer. Dalam bidang sosial ini ditandai dengan adanya peraturan dan perundang-undangan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Kemudian dalam bidang budaya ini ditandai dengan berkembangnya bahasa Arab yang sangat luas. Kemudian dalam bidang pendidikan ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang kedokteran, dalam bidang sejarah, bahasa dan sastra, kemudian kimia hingga ilmu-ilmu nakli. Kemudian perkembangan dalam bidang arsitektur yang dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan dengan yang terkenal akan keindahannya seperti Masjid Uwami, Baitul Maqdis hingga Masjid Cordoba. Selanjutnya yaitu perkembangan dalam bidang militer, yang mana pada masa ini kemiliteran mengalami perkembangan sangat signifikan. Dan pada masa ini juga dalam bidang militer ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Poin yang ketiga adalah kemunduran masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah pokok, ekonomi, dan sebagainya. Adapun sebab kemunduran Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu khalifah memiliki kekuasaan yang absolut, atau khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Yang kedua yaitu gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antaranya para calon khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah.
Usaha penumpasan para pemberontak menghabiskan daya yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Yang kelima, pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudhariyah dan Arab Selatan atau Arab Himariyah semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Dari keenam alasan tersebut, pada akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir dan ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.